ceria gitu ya. Gimana sih kok tipsnya untuk kemudian senantiasa menjaga supaya vibes kita itu tetap di high level gitu? Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kalau aku sih ya, ini personally, aku kan ngerasa ya, mungkin teman-teman semua di sini juga ngerasa bahwa kita tuh punya feeling sebenarnya. Ada feeling good, ada feeling excited, ada feeling sedih, stres, cemas, dan yang lain-lain gitu. Nah, aku nggak suka berada di feeling yang stressful. Itu aku nggak suka, gitu. Simply nggak suka aja. Ada orang marah aja, aku pindah kok. Misalnya istriku lagi marahin anak gitu aja, aku keluar, aku pindah. Dan istriku juga tahu itu gitu. Jadi memang marah memang dibutuhkan, yes. Tapi vibes itu nggak nyaman buat aku. Di sekolah kan. Gitu. Tapi gimana kebiasaan-kebiasaan apa, habit-habit apa yang kemudian itu membawa seorang Denny Santoso untuk kemudian tidak pernah berhenti menemukan ide-ide baru, peluang-peluang baru yang itu tidak dilihat banyak orang dan terbukti memang luar biasa, berhasil gitu. Intinya adalah satu, aku nggak berhenti kalau rasa penasaranku itu nggak kejawab. Aku kan nanya ke sekarang ada ChatGPT lagi. Ya, nanya aja ke ChatGPT semuanya. So curiosity tinggi adalah kuncinya. Dan artinya kebanyakan orang itu malah curiosity-nya super rendah. Nggak bisa, nggak dapat, ya wis gitu. Ya udah, kan dia jadi bersyukur, kan dia jadi bersabar. Kalau aku sih nggak. Gimana caranya supaya bisa cepat, bisa tahu, bisa ini semua itu aku explore. Itu sih dari situ sih. I think dari curiosity yang cukup tinggi dan kemudian adanya tools-tools kayak sekarang. Tiap malam sebelum tidur itu aku selalu ngobrol sama ChatGPT. Siang ini juga, ya sih kayak tadi juga. Contoh obrolannya gimana tuh? Lagi riset tuh. Iseng aja kemarin 2020. Teman-teman, kita ketemu kembali dengan Ko Denny Santoso. Sehat, ceria gitu ya. Gimana sih kok tipsnya untuk kemudian senantiasa menjaga supaya vibes kita itu tetap di high level gitu? Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kalau aku sih ya, ini personally, aku kan ngerasa ya, mungkin teman-teman semua di sini juga ngerasa bahwa kita tuh punya feeling sebenarnya. Ada feeling good, ada feeling excited, ada feeling sedih, stres, cemas, dan yang lain-lain gitu. Nah, aku nggak suka berada di feeling yang stressful. Itu aku nggak suka, gitu. Simply nggak suka aja. Ada orang marah aja, aku pindah kok. Misalnya istriku lagi marahin anak gitu aja, aku keluar, aku pindah. Dan istriku juga tahu itu gitu. Jadi memang marah memang dibutuhkan, yes. Tapi vibes itu nggak nyaman buat aku. Nah, banyak orang itu menormalisasi rasa itu. Kayak aku stres, aku punya utang, ya udah biasanya juga kayak begitu sih, gitu sih. Jadi banyak yang menormalisasi itu. Sementara aku nggak. Aku ngerasa nervous dikit aja. Aku cerita sekarang ke my wife misalkan, hari ini kok nervous nih, kenapa ya? Gitu sih. Dan istriku udah mandi garam, misalnya langsung kayak begitu. Intinya adalah aku tidak mau berada di level yang slightly gak enak. Harus flat sedikit naik. Happy terus itu juga gak mungkin kayaknya. Kayak super happy terus itu kayaknya juga gak enak gitu. Gak mungkin juga sih kayaknya kalau super happy banget gitu kan. Jadi selalu kayak normal, slightly positif gitu. Slightly kayak gitu. Nah sekarang kalau misalkan gimana caranya, dicari dulu yang bikin negatif apa. Aku menghindari itu semua. Apakah itu berita, apakah itu orang, apakah itu cerita, apakah itu yang aku baca di sosial media. Aku stop, aku nggak ngelakuin itu semua, berhenti aja. Jadi kalau misalkan ada sosial media yang kok tiap kali lihat dia, gue sebel ya. Normal kan ya, manusia kan begitu ya. Ya udah di unfollow aja itu satu orang itu gitu. Jadi nggak perlu mengubah-ubah yang gimana, di unfollow aja semua triggernya, dimatiin semuanya gitu. Nah kemudian fokus, kita tuh mau apa nih yang bikin excited. Nah banyak orang nggak tahu tombol motivasinya sendiri itu apa. Jadi yang bikin aku termotivasi apa, most people nggak kebayang. Nah kalau aku macam-macam sih, kayak kemarin sempet misalkan ya, aku kerja motivasinya apa gitu. Beberapa kali di interview di podcast, aku tuh suka game, aku suka gadget, aku suka laptop, komputer dan sebagainya. So itu jadi motivasi kayak menarik ya. Kalau harus beli begini terus kan berarti income-nya harus gede ya. Jadi harus kerja nih ceritanya gitu. Tapi ngebayangin punya game, ngebayangin punya income, ngebayangin itu tombol motivasiku. Oke, dan itu tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Ada yang motor misalkan. Aku nggak suka motor, nggak koleksi motor juga. Ada orang yang suka modif motor misalkan. Ya it's okay gitu. Nah, buat teman-teman apa tuh yang jadi tombol kalau dibayangin itu excited. Gitu sih. Ini keren sih ini. Iya kan? Iya benar kok. Nah, atau gini. Kalau ngebayangin utang stres, kita tahu semua itu. Ngebayangin utang stres.
Kenapa nggak ngebayangin punya duit 1 miliar di rekening sekarang juga yang cash siap dipakai? Nah gitu. Kan cuma dibayangin lah, stresmu juga cuma dibayangin. Ya. Iya. Tapi kan ketika tadi misalnya melihat ada yang marah gitu ya di rumah, ada yang marah, Ko Denny kan pergi gitu. Nah, ketika kemudian mengalami kondisi di mana itu dia punya hutang loh sama aku, ini belum balik-balik, udah dari dulu, udah dari lama, udah ditagih. Nah ini kan ngerusak vibes juga. Gimana Itu cara ngerusak kita vibes. menghindar? Ya benar. Jadi yang aku lakuin biasanya, atau tim deh, kalau timnya ini, wah aku kalau ngadepin customer deh, misalkan customernya lagi nyebelin banget gitu. Strategi yang aku lakuin adalah, kalau aku nggak biasa menghandle itu dan nggak betah handle itu, aku pakai tim yang handle. Tolong dong urusin dong kayak begini, dong aku nggak mau ngurusin kayak begini, itu ngerusak vibes gue. Aku bilang begitu ke tim. Oke. Nah timku biasa handle itu, ya udah kebal. Gitu sih, bagian customer service misalkan, dia udah biasa handle kayak begitu, maaf pak dan sebagainya. Aku disuruh gitu nggak bisa, mending aku nggak ngurusin daripada aku ngurusin terus ngerusak vibesku. Jadi selalu ada solusi, tinggal lu mau atau nggak ngelakuin itu. Jadi kalau tadi teman ada yang ngutang gitu, ya kita tagih, tapi habis itu kita set, kalau nggak bayar lagi, kita mesti ngapain dan kapan? Ya kan? Apakah mau dilaporin ke polisi misalnya, kapan? Gitu. Atau mau suruh orang nagih, atau punya teman yang debt collector suruh nagih. Udah di schedulein kapan, di antara waktu itu kalau misalkan oke, aku kasih sebulan lagi. Nah dulu yang waktu sebulan ini aku lupain lah dia ngurusin yang lain. Aku kan bisa, oke ini selesai nih, hari ini stres nih, oke besok aku jalan-jalan, besoknya lagi aku sudah mikirin yang lain. Ya. Gitu, jadi di kotak-kotakin aja, jangan dibawa terus gitu. Itu sih yang aku Tapi lakuin. kalau misalnya kayak tadi nih, salah satu opsinya adalah daripada kemudian mikirin hutang, tapi ngebayangin ada uang cash 1 miliar yang bisa 10 dipakai. miliar, 100 miliar, gitu ya. ya, sesukanya gitu. Itu kan kadang ada apa tuh namanya yang di dalam kan nolak nih. Nah, Nolak. Nah itu gimana kok tipsnya kok? itu siapa simpel dengerin Brainbus. Iya, Brainbus ya, lagi-lagi Dengerin tuh Brainbus ya. sama Magnet. Karena kemarin lucu, kemarin ada satu orang itu DM aku. Dia bilang, kok aku udah pakai Brainbus Money Magnet selama kurang lebih 1 bulan, dan setiap hari semakin aku pakai, semakin aku tidak mau pakai Brainbus Money Magnet. Oke. Interesting, kayak, oke, menarik. Kalau kayak gitu aku tertarik tuh. Aku bilang ke dia, itu artinya, itu kan di Brainbus kan diomongin kayak, kamu kaya, kamu semakin kaya, rekeningmu penuh dengan uang. Kok nolak? Orang normal, digituin, itu happy banget, tidurnya tambah enak. Iya. Nah, ini kenapa nolak? Berarti di bawah sadarmu itu ada luka batin finansial yang belum selesai. Mungkin kamu benci orang kaya, sehingga dibilang kamu kaya, itu nolak, nggak mau gitu. Itu udah benci di dalam. Terus solusinya gimana tuh? Nah, ketika ketemu kayak begitu, itu malah bagus banget. Berarti kita ketemu nih, lubang yang harus ditambalnya di mana. Solusinya adalah dirilis sebenarnya. Yang kayak kemarin, kita mesti gali dulu, kita mesti cari dulu di mana akarnya. Baru setelah itu kita ngomongin, misalnya, semua kejadian di masa lalu yang membuat kamu benci sama orang kaya, kamu maafkan orang itu, maafkan dirimu, kamu terima, ikhlasin, lepaskan, tarik nafas, buang nafas, dan seterusnya. Hal-hal yang seperti itu kita lakuin untuk merilis dulu, baru dites lagi, dengerin, udah tenang belum? Gitu sih. Tapi itu menarik ketika ada orang yang justru kok anxiety-nya muncul ketika mendengarkan Brainbus. Gitu. Nah, aku tuh tertarik ya, karena Ko Denny ini kan juga apa tuh namanya foundernya Tribilio.com ya, Brainbus, banyak yang dikerjain gitu ya. Tentu itu kan tidak dikerjakan secara sendirian, tapi secara kolektif, tim gitu. Nah, gimana prosesnya Ko Denny Santoso memulai membangun tim dan kriteria tim yang akan dipakai itu standarnya gimana tuh? Oke, sekali lagi ini tiap orang beda-beda. Iya. Karena bikin tim itu harus menyesuaikan strength and weakness dari orangnya masing-masing. Betul. Nah, my strength itu adalah konsep dan futuristik dan visioner. Itu konsep aku. Jadi aku suka bikin produk baru, menciptakan kayak Brainbus. Tadi juga baru rekaman gitu. Aku akan mencari tim yang bisa bantuin aku di operasional. Nah, itu dulu gitu. Jadi kalau dia mikirin ide baru itu nggak bisa. Iya. Ya, karena kalau orang yang mikirin ide baru disuruh operasional dia akan bosan setengah mati. Bener banget, Gitu. bener Ya, banget. jadi Iya. selalu aku mencari tangan kananku dulu, either personal assistant atau apapun itu yang generalis, yang aku suruh semuanya dia bisa. Iya. Nah, di situ. Maka dari situ nanti tinggal dibangun satu-satu tuh, butuh divisi apa. Misalkan butuh divisi content creator, video editor, ya udah hire di situ, gitu sih. Hari ini aku lagi hiring. CEO malah.
CEO. Karena kemarin setelah aku ngambil ini sih, mastermind di luar negeri sih, online gitu. Salah satu goalku adalah untuk bisa mencapai 1 juta sales di 1 Brandbus. juta sales. 1 juta sales di Brandbus. Tim aku semua bilang nggak ada yang ngelakuin, udah di benchmark luar negeri, nggak ada yang ngelakuin. Tapi kalau nggak ada yang ngelakuin, bukan berarti kita nggak bisa. Mindsetku adalah, lu bakal jadi orang pertama kalau semua orang belum ngelakuin. Nah, kemudian ketika mastermind di luar negeri, itu ditanya, what is your bottleneck? Apa yang menghambat kamu untuk mencapai itu gitu? Nah, ketika kita breakdown, salah satunya adalah aku sendiri jadi bottleneck. Why? Aku founder, entrepreneur yang suka nyiptain bisnis. Orang yang suka nyiptain bisnis, kalau disuruh operational, itu bosan setengah mati. Gitu. Sehingga aku mencari orang yang bisa handle di operationalnya bisnis aku. Sehingga aku bisa tetap skillku di create produk baru ini tetap optimal. Kayak basically kayak Mark Zuckerberg sama Sheryl Sandberg. Mark Zuckerberg gak bakal bisa bikin Facebook sampai hari ini kalau nggak ada si Sheryl. Gitu, waktu itu. Mark Zuckerberg itu cuma anak kuliahan programmer yang nggak lulus juga gitu kan. Jadi yang bikin company-nya jadi gede itu adalah si Sheryl-nya. So aku mencari orang itu untuk complement si Brandbus untuk mencapai goal-goal tadi. Karena kalau begitu aku disuruh ngurusin operational, satu aku bosan setengah mati, yang kedua aku jadi nggak punya ide baru. Karena harus ngurusin ini, ngurusin tim dan sebagainya gitu. Itu sih. Jadi mesti tahu sebenarnya strength and weakness kita tuh di mana, sehingga kita mencari orang itu yang benar-benar komplement, jadi kompeten di bidangnya. Itu sih kalau aku. Tiap orang mungkin akan beda-beda. Kalau pertimbangan misalnya kayak integritas dan attitude, gimana? Nomor satu sih itu. Nomor satu. Nomor satu. Integritas, attitude itu nomor satu sih. Skill attitude. mengikuti ya. Kayak kemarin lucu itu sih. Waktu aku skill penting juga, tapi attitude nomor satu. Jadi contoh begini, ketika aku recruiting pakai iklan di LinkedIn, nah ini menarik. CV yang masuk itu kayak ada mungkin puluhan masuk setiap hari, itu puluhan. Dan aku jalanin itu berapa hari gitu. Nah untuk menyaring lebih lanjut, aku message satu-satu, benar-benar yang CV-nya menarik, aku message nih. Nah message-nya adalah aku bilang, aku punya goal 1 juta sales di company-ku ini. Kamu punya plan nggak untuk nyampe ini? Kamu tahu know-how-nya nggak? Caranya nggak untuk nyampe ke sini? Kalau tahu, kita mau lebih lanjut. So itu yang aku DM ke mereka. Nah, ada beberapa yang DM dengan caranya mereka. Ada yang bagus banget. Ada yang ketika aku sudah jadi pelaku, aku tahu bahwa ini semua itu dia belum lakuin. Itu cuma teori doang, itu jadi aku tahu gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah ada yang marah-marah. Yang marah-marah itu benar-benar bilang kayak gak pantas banget untuk nanyain plan, padahal kita belum di interview, kita belum masuk di company-mu, dan kita sudah dimintain untuk ngasih plan. Itu menarik tuh. Ya, pertanyaannya. buat aku interesting, gak apa-apa kayak begini. Tapi artinya adalah kamu sama aku gak sefrekuensi. Iya kan? Kalau sefrekuensi, kamu akan share kok sebenarnya. Dan aku tahu kok sebenarnya plan kamu itu juga gak mungkin 100%, karena kamu juga belum tahu company aku. Tapi paling gak ada gambaran, oh kalau barangnya kayak begini, dia ngelakuin ini gitu. Dan ada orang yang nge-DM aku, itu sampai bilang gini, aku tertarik dengan posisi itu. Why? Karena company-mu produknya baru, bagus, sampai dia bisa nyebutin CAGR-nya. Sampai company-mu ini berada di industri yang CAGR-nya sekian persen. Saya bilang kayak, buset, lu udah ngelakuin riset sedalam itu hanya untuk menjawab DM aku. Ya itu aku suka kayak gitu. Jadi attitude yang marah-marah ya udah nggak usah. Nanti baru ditanyain marah-marah apalagi di hire gitu kan. Itu attitude gitu kan. Tapi skill jelas. Aku nggak mau di saat ini di stage ini aku nggak mau hire orang based on attitude tapi nggak punya skill. Diajarin aku nggak mau. Jadi aku mau beli skillnya dia, networknya dia gitu. Gak mau kayak masuk terus aku ajarin dulu. Itu kalau yang level-level bawah it's okay. Begitu level manajemen begitu enggak dong. Kalau aku ngajarin aku jadi sekolah ntar. Gitu. Tapi gimana kebiasaan-kebiasaan apa, habit-habit apa yang kemudian itu membawa seorang Denny Santoso untuk kemudian tidak pernah berhenti menemukan ide-ide baru, peluang-peluang baru yang itu tidak dilihat banyak orang dan terbukti memang luar biasa, berhasil gitu. Aku punya curiosity yang super tinggi sih mungkin. Curiosity yang super tinggi gitu. Dari zaman dulu kayak ngeliat sulap kok bisa sih. Aku ngikut loh, aku ikut kelasnya. Hipnotis kok bisa sih gitu ya. Ada you mention it. Ya hipnosis kok bisa sih diginiin tidur tuh gimana gitu. Sampai aku ikut kelasnya
Damien Magic School Iya, waktu iya, itu. iya, iya. Masuk di SCTV waktu itu. Oke, oke. Ya, intinya adalah satu. Aku nggak berhenti kalau rasa penasaranku itu nggak kejawab. Aku kan nanya ke sekarang ada ChatGPT lagi. Iya, Ya, nanya aja ke ChatGPT semuanya. So, curiosity tinggi adalah kuncinya. Dan artinya kebanyakan orang itu malah curiosity-nya super rendah. Oh iya. Nggak bisa, nggak dapat, ya wis gitu. Ya udah, kan diajarin bersyukur, kan diajarin bersabar. Kalau aku sih nggak. Gimana caranya supaya bisa cepat, bisa tahu, bisa ini semua itu aku explore. Itu sih dari situ sih. I think dari curiosity yang cukup tinggi dan kemudian adanya tools-tools kayak sekarang. Tiap malam sebelum tidur itu aku selalu ngobrol sama ChatGPT. Siang ini juga iya sih, kayak tadi juga. Contoh obrolannya gimana coba? Lagi riset tuh. Iseng aja kemarin 2023 aku sempat kena COVID, udah di akhir-akhir gitu. Nggak berat sih. Tapi kan udah mulai ngecekin oksigen sebagainya Iya, gitu. iya, iya. Penasaranku tuh muncul bahkan kayak oksigen di udaranya ada berapa persen sih? Ya kan? Semua udara ini kan nggak 100% oksigen. Aku lupa angkanya. Kalau nggak salah sekitar 21% gitu. Kandungan oksigen di dalam udara. Nah pertanyaanku berikutnya adalah, kok 21%? Kenapa Tuhan nggak nyiptain 25% deh? Ya kan? Dan itu ada jawabannya. Dia bilang kalau ini Tuhan nyiptain 25%, efeknya di dunia itu nggak bagus. Very flammable. Dikit-dikit kebakaran loh, di mana-mana loh. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku kayak penasaran, kok bisa begitu, kok bisa begitu. Mungkin orang awam ya sakit ya udah dikasih obat selesai lah, istirahat gitu. Aku penasaran segitunya. Gitu Nah, sih. kita kan hampir setiap hari itu melihat iklan-iklannya Kodeni ya di medsos. Ini jor-joran banget nih iklannya nih, ya, luar Lihat biasa. Maret April Dan selalu ada hal-hal yang baru gitu. Nah, bagaimana ya mendorong, mengencourage orang lain gitu untuk kemudian memiliki curiosity yang sama seperti Denny Santoso, padahal mereka itu bukan seorang Denny Santoso gitu. Gimana tuh ya? Wah, itu aku belum gimana orang lain memiliki curiosity yang sama gitu ya. Kalau sekitarnya itu semuanya pada cuman main gadget dan sebagainya. Kayak kemarin ketemu satu orang gitu, dia bilang kayak, "Dan menarik ya ngobrol sama kamu karena teman-temanku itu cuman olahraga, nerusin bisnis orang tua, sama main kripto. Oke. Cuman ngeliatin chart kripto doang gitu. Ya kalau lingkungannya kayak begitu ya akan kayak begitu. Gitu sih. Aku blessed dengan otak yang sangat curious banget sih. Dan itu nurun di anakku yang pertama itu juga super curious banget. Dan kalau misalkan orang awam, ya mesti nempel sama orang-orang yang kayak aku begitu. Sehingga bisa muncul ide kayak, kok oksigen cuma 21%? Misalnya begitu. Kemarin aku baca, by the way, baca buku yang banyak, nonton YouTube yang deep thinking, itu juga sangat ngefek. Misalnya, hari ini kita sudah di era ChatGPT 4.5 gitu. Nah, ChatGPT 3 ke ChatGPT 4, kalau nggak salah ya. ChatGPT 4 ini sudah mirip dengan orang dengan IQ 155, which is itu Elon Musk. Einstein itu 160. Kita pada umumnya itu sekitar 120, 130. Ya. Yang pintar di sekolahnya 140 gitu. Nah, Elon 155, Einstein 160. Nah, ChatGPT 3 ke 4, or 3,5 ke 4, itu naik 10 kali lipat IQ-nya. Jadi udah naik 10 kali lipat. Nah, pertanyaannya, what if ChatGPT 4 ke ChatGPT 5 itu naik 10 kali lipat lagi? IQ 1500. Gila. Nah, IQ 1500 berarti kita punya orang terpinter di bumi di tangan kita. Iya. Ya kan, itu kan mikirnya kan. Nah, pertanyaannya adalah, kita selama ini kita selama ini belajar, sekolah, bekerja, cari pengalaman, itu untuk mengumpulkan ilmu di kepala kita, yang kemudian kita akan dihargai sesuai dengan ilmu kita. What if ada ChatGPT yang ilmunya 10 kali lebih pintar dari kita? Berarti sekolah dan yang lain-lain jadi nggak ada artinya. Kan tinggal nyuruh aja. Iya, bener banget tuh. Lah berarti ini kan orang akan digantikan, jelas orang akan digantikan. Kalau dulu kita masih ya menenangkan banyak orang dengan mengatakan bahwa kayaknya orang tidak akan digantikan sama AI. Maybe orang dengan AI akan menggantikan orang yang nggak bisa AI. Tetapi orang dengan AI sekarang dituntut untuk bisa lebih produktif dan menghasilkan lebih banyak. Sehingga total karyawan bisa dikurangin. Artinya adalah AI menggantikan sisa karyawan. Nah, itu yang terjadi. Jadi hal-hal kayak begitu sih yang buat aku jadi, ini menarik sih pemikiran. Nah, itu dapat dari mana ide kayak begitu? Dari buku, dari YouTube yang deep thinking. Yang obrolannya deep thinking. Deep thinking ya, harus pilih-pilih ya. Nggak bisa kalau nonton musik nggak bakal dapat. Tapi
bagaimana kemudian cara Ko Denny untuk memilah dan memilih teman yang nongkrong? Kalau kita bersahabat dengan siapapun oke, tapi kalau nongkrong kan biasanya pilih-pilih gitu ya. Nah, gimana tuh? Yes. Ko Denny gimana tuh? Satu, yang obrolannya nyambung jelas. Oke, Iya kan? sefrekuensi ya. Sefrekuensi, vibes-nya nyambung gitu, nyaman. Kadang-kadang aku pernah sih ketemu, bahkan even my saudara jauh juga ada gitu ya kan ya. Udah lama gak ketemu, ngajakin ketemuan gitu kan. Terus kan selalu kayak, lu ngapain sekarang gitu kan, ngobrolnya seperti itu gitu. Iya, iya, iya. Dia nggak mau, udah nggak usah bahas bisnis, kita jarang ketemu, ngomong yang lain aja gitu. Nah, vibes-ku udah nggak enak. Oh gitu. Iya, karena omonganku. Even my wife ngomongnya juga kayak, wah, Denny mah dari bangun sampai tidur yang dibahas juga bisnis. Kalau nggak bisa dengan itu ya nggak usah ngobrol sama aku. Jadi aku juga kayak begitu. Begitu teman ngobrolnya itu gosip tetangga, Iya, iya. 1-2 kali oke lah ya. Kita manusia tetap akan ada seperti itu gitu. Tapi kalau tiap ketemu ngomongin itu, males lah. Mending aku ngobrol sama AI. Oh iya, iya, iya. Karena mengisi curiosity-ku. Curiosity-ku, aku kemarin nonton biografinya Warren Buffett. Oh itu keren banget. Warren Buffett itu super genius banget di bidang bisnis ternyata gitu. Jadi otaknya dia itu selalu bilang nggak ada masalah yang tidak bisa dibereskan kalau urusannya sama duit. Tapi kalau urusan manusia dia nggak ngerti. Oke. Jadi hubungan sama manusia dia itu kayak introvert banget, yang nerd banget gitu. Jadi kalau ngobrol sama orang ya dia cuman ketawa-ketawa, besok dia ngilang aja. Oke. Sampai anaknya kalau mau ngobrol sama papanya, sama Warren Buffett, dia harus bilang, Pak ini obrolan panjang loh Pak. Karena papanya nggak suka obrolan panjang. Lu to the point, habis itu gue kabur. Gitu. Karena dia lebih suka mikir sama baca. Gitu sih. Kurang lebih gambarannya kayak begitu. Aku suka mikir juga, tapi tentang my things lah. Kayak hari ini aku lagi curious banget how to write a novel, thriller. Iya, iya. Ya, kayak gitu. Aku sampai riset, sampai subscribe, gitu-gitu sih. Nah jadi, itu sih, I think jawabannya kurang lebih kayak gitu sih, menurut aku. Oke. Nah, kok kalau melihat apa tuh namanya perkembangan AI, DeepSeek gitu ya, tentang teknologi ke depan bisa jadi sekolah-sekolah itu tutup dong kok. Tergantung dua hal. AI akan membantu kita kalau kita minta. Oke. Problemnya adalah yang nggak minta kan harus disodorin. Kalau nggak dia nggak akan survive. Ya, jadi sekolah mungkin aku nggak tahu nih, mungkin buat orang-orang yang hidupnya harus disodorin kali. Nah, Ini lo materinya, lu belajar nih, materinya nih, lu belajar nih gitu. iya. Sementara kalau kayak aku begini bisa nyari sendiri kan, kayak aku mau belajar apa, aku langsung cari tuh gitu. Mungkin akan kayak begitu karena even Elon Musk saja anaknya homeschool. Iya kan? Jangan-jangan hanya akan menjadi ya gedung-gedung tua terus sarana administratif aja. Yang menarik begini, by the way kemarin ChatGPT itu baru meluncurkan yang namanya ChatGPT Operator. Pernah dengar nggak? Iya, iya, iya. Jadi operator ini kemarin sempat ada satu video yang nyuruh ChatGPT untuk bikinin dia bisnis dan menghasilkan income. Dan yang dilakukan oleh ChatGPT adalah dia bisa connect ke akun Facebooknya si itu orang, kemudian browsing Facebook Marketplace sendiri, kemudian bahkan menembus CAPTCHA. Kamu apakah kamu robot atau bukan, dia bisa tembus, padahal dia robot dan dia bilang bukan. Iya, iya, iya. Dia bisa nge-DM-in orang-orang untuk nyari barang-barang yang harganya bagus untuk dibeli. Setelah orangnya balas dan mau, dimasukin ke Google Sheet, di listing produk ini, produk ini, produk ini. Setelah dapat, di-upload ke marketplace dan jualan dan dapat duit dalam sehari dapat $1.000. Gila nggak? Dan semuanya bener-bener ChatGPT yang lakuin. Itu sudah ada. ChatGPT operator, harganya sekarang $200 per month. Gitu. Terus kok ide kan banyak yang kemudian udah dieksekusi jadi cuan juga udah inilah ya, udah lebih dari cukup lah ya, rumah nilainya lebih dari 40 M ya kan, apalagi yang kurang masih bikin ini bikin itu, nggak ada terlihat apa kok ini kayak nggak merasa udahlah ini kayaknya udah cukup deh, kenapa nggak begitu aja kok. Ini menarik. Kemarin aku hiring CEO. Oke. Aku hiring CEO, bercandaannya sama istri sih, kalau ada CEO yang running the company, aku bisa lebih lama main game. Ceritanya begitu. Karena kan gamer banget kan. Tapi what happen, yang actually terjadi itu ini cuma bercanda doang di mulut doang. Yang actually terjadi adalah, oke, aku mulai kan di kepala aku mulai mendelegasikan kan. Oh ini bisa dipegang, ini bisa dipegang. Aku tinggal ngerjain ini tinggal sedikit. Ceritanya begitu. Yang terjadi beneran adalah aku tiba-tiba merasa bosan. Terus sampai istriku nanya,
Terus kalau gitu lu ngapain hire CEO, lu kerjain aja sendiri kalau bosan. Enggak, CEO ini memang dibutuhkan untuk next levelnya supaya company bisa lompat. Tapi aku harus do something else yang bikin aku nggak bosan. Dan itu aku riset. Aku riset sampai, oke, should I belajar tentang AI? Apakah aku belajar tentang Telegram mini apps? Telegram itu ternyata ada apps-nya di dalam Telegram yang bisa di-deploy gitu. Oke. Itu, apakah aku harus belajar lagi lebih dalam tentang misalkan NLP ku, tentang kayak gitu-gitu ya, hipnosis NLP dan sebagainya, untuk bisa nambahin konten. Itu aja sampai aku lempar ke ChatGPT. Kemarin itu sampai dia bisa bikin rating ChatGPT-nya. Oke, kamu punya 3 option, which is semuanya ini bisa mendukung dari bisnismu. Kita prioritaskan sekarang antara bikin AI agent namanya, atau belajar ChatGPT, belajar konten, atau apa gitu, aku lupa satunya apa gitu. Nah, dari situ baru diklasifikasikan, dari situ aku baru milih. Jadi, aku sebosan itunya sampai aku harus dapetin itu lagi. Jadi, aku sampai bilang ke teman aku waktu chatting kemarin, otakku tuh creator banget ya. Begitu suruh berhenti, aku nggak bisa. Aku harus create new things. Gitu sih. Dan kemarin aku barusan bikin ebook pakai AI juga, dan ternyata hasilnya kok amazing banget. Dari situ muncul rasa penasaran baru. Kalau aku naikin level craftku sampai kayak novelnya si Dan Brown, itu akan luar biasa banget. Karena aku taunya Dan Brown itu novel writer, thriller yang buat aku suka banget. Jadi istilahnya adalah setelah aku bikin, kok bagus ya, dibaca tim bagus ya, aku aja penasaran pengen naikin skillku gitu. Nah kayak gitu tuh aku non-stop. Jadi kalau nggak ngerjain something, aku belajar something. Habis belajar harus dipraktekin. Jadi itu jadi kayak siklus. Gitu sih. Nah, kalau boleh tahu kok, supaya menginspirasi teman-teman semuanya gitu ya. Karena Kode ini kan mulainya dulu tuh kan sendirian. Gitu, Pasti. Kan, sendiri gitu ya. Dari bikin ini, bikin itu, ya, ide buat brand boost dan lain-lain tuh berapa sih omset per bulannya? Kan juga ngeluarin iklan, juga ngeluarin biaya juga kan ya. Nah itu gimana kok bisa di-share ke teman-teman nggak tuh? Maksudnya apanya? Mulainya? Omset bersihnya tiap per bulan tuh sampai berapa sih kok? Di atas 1M lah ya. Di atas 1M sebagai rich Sekarang, creator. targetnya kan nggak segitu. Ini kan baru mulai, baru 6 bulan. 5 bulan. Targetnya berapa kok? Kalau 1 juta sales itu berapa? Wah. 1 juta sales sudah ratusan ya? Ratusan. Harusnya angkanya ya. Nah, ada nggak kok kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilakukan oleh banyak orang? Misal kayak kontribusinya Kodeni kepada masyarakat, atau apa ya namanya ya? Untuk memperbesar tabungan energi, tabungan semesta, atau apa namanya? I think semua orang punya jatah pelayanannya masing-masing gitu. Nah itu aku pengen tahu, pengen explore itu dari Kodeni biasanya melakukan apa tuh? Ada beberapa hal yang, let's say yang normal kayak banyak orang ngelakuin bagi-bagi makanan. Anak-anakku juga sering diajak naik mobil gitu terus bagi-bagi makanan di pinggir jalan. Itu beberapa kali kita lakuin. Tapi kalau aku sendiri, itu panggilanku itu ngajar. Ngajar ya? Iya. Jadi makanya aku ada ngajar yang berbayar, ada ngajar yang gratisan. Kemarin ada orang bilang kayak, Dan aku mulai YouTube nih kok belum ada yang lihat ya. Ya udah lu tiru aku aja. Video gue udah 1.600. And it's free. Aku lihat beberapa teman aku yang panggilannya bukan ngajar, tapi ngonten demi duit. Itu begitu duitnya datang tanpa perlu dia nongol, dia nggak nongol lagi. Karena panggilannya bukan ngajar. Gitu. Dia ngelakuin semua yang ada di YouTube itu demi konten untuk dapetin traffic untuk bisnisnya. Which is bukan salah. Tapi karena panggilannya itu, begitu bisnisnya bisa running tanpa dia harus konten, dia berhenti konten. Nah, sementara aku mau gimana pun, aku tetap konten. Iya. Udah berapa tahun? Udah dari tahun 2009 kan YouTubeku itu. Terus gitu, sampai hari ini aku juga bilang ke timku, aku udah lama nih gak konten ya. Aku perlu mengeluarkan isi kepalaku nih. Ya panggilannya di situ. Jadi gak ada benar salah. I think banyak orang yang juga melihat kontenku dan merasa bahwa aku dapat sesuatu dari situ, ya udah, it's a good energy yang dibagikan. Gak harus dalam bentuk duit. Iya. Ya, ada yang bisanya duit, gak ada yang salah gitu. Tiap orang punya